Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang golongan inkarus sunnah. Pengertian inkarus sunnah. Secara etimologi, kata ingkar diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir maupun batin, atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Secara terminologi, pertama, ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau ini sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Kedua, ingkar sunnah adalah sesuatu faham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ingkar sunnah hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak keberadaan sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-sunnah. Golongan-golongan pada ingkar sunnah. Terdapat 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua adalah golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Belakang inkarus sunnah. Selain berbagai ajaran dan pemahaman yang membuat para ingkar sunnah hanya mau beriman kepada Al-Quran dan menerima Al-Quran saja sebagai satu-satunya kitab sumber syariat, mereka juga mempunyai alasan kenapa menolak sunnah Rasulullah SAW. Meskipun pengakuan mereka sebetulnya yang mereka tolak adalah hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, sebab hadis-hadis tersebut menurut mereka merupakan perkataan yang dikarang oleh orang-orang setelah Nabi. Dengan kata lain, hadis-hadis itu adalah perbuatan manusia. Sejarah ingkar sunnah. Ingkar klasik diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikorbankan oleh sebagian kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte dalam Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan cara saling mencari para sahabat dan melemparkan hadis palsu. Penolakan sunnah secara keseluruhan bukan karakteristik umat Islam. Semua umat Islam menerima kehujahan sunnah. Ingkar modern diawali akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad 19 Masehi di dunia Islam, terutama di India setelah terjadinya pemberontakan melawan kolonial Inggris tahun 1857 Masehi. Berbagai usaha-usaha yang dilakukan kolonial untuk perdangkalan ilmu agama dan umum, penyimpangan akidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam, dan tergiurnya mereka terhadap teori-teori. Ajaran ingkar sunnah. 1. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. 2. Dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. 3. Syahadat mereka isyhadu bi anna muslimin. 4. Sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat saja, dan ada hanya eling atau waktu ingat saja. 5. Puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Misalnya hanya satu orang yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. 6. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah. 7. Pakaian ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa, serta memakai jas atau dasi. 8. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. 9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran atau kandungan isi Al-Quran. 10. Orang yang meninggal dunia tidak disolati karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu ahsanal jaza, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.